Tiga informasi penting pada hari ini. Siap-siap mulai hari ini 23 Juni 2025. Tinggal 7 hari lagi menjelang pencairan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan segera. Kedua, terkait dengan pencairan gaji yang dialihkan Taspen, ada 4 cara baru yang diinformasikan Taspen terkait dengan pengambilan gaji mulai bulan depan. Yang tinggal 7 hari lagi. Dan tips itu agar gaji pensiunan cepat cair, simak langkah-langkah berikut ini. Mari kita simak informasi pertama mulai hari ini 23 Juni 2025. Bapak Ibu, sebentar lagi Bapak Ibu akan kembali menerima pencairan gaji yang tinggal 7 hari lagi. Itu artinya ada beberapa hal yang dipastikan harus segera dilakukan agar pencairan gaji Bapak Ibu bisa cair tepat waktu. Yang pertama, yang harus Bapak Ibu segera lakukan adalah enrollment ya. Pastikan Bapak Ibu telah melakukan enrollment dan berhasil ya. Enrollment dan berhasil karena enrollment ini adalah proses penting sebelum melakukan autentikasi. Autentikasi bisa saja gagal apabila Bapak Ibu belum melakukan enrollment. Nah, seperti itu. Jadi datanya itu diambil dari enrollment, kemudian barulah data itu digunakan untuk autentikasi. Nah, pastikan autentikasi dilakukan setelah enrollment selesai. Setelah autentikasi selesai dilakukan secara online melalui aplikasi terbaru yaitu aplikasi andal by Taspen. Nah, di sana nanti ketika Bapak Ibu cek di menu gaji pensiun itu ada nanti pemberitahuannya apakah Bapak Ibu sudah melakukan autentikasi atau belum. Nah, itu kan. Jadi di menu gaji pensiun bulanan itu nanti nampak nominal gaji Bapak Ibu beserta sudah autentikasi atau belum. Kalau Bapak Ibu masih terkendala autentikasi hingga saat ini, silakan datang ke kantor Taspen atau kantor Mitra Bayar Taspen mulai hari ini. Ya, silakan melakukan autentikasi secara langsung di kantor Taspen. Nah, kemudian kita masuk di informasi kedua terkait dengan Taspen resmi mengalihkan pencairan yang mana mulai 1 Juli 2025 Taspen telah mengalihkan pencairan untuk Bapak Ibu. Dan ada 4 cara baru yang akan dilakukan untuk pencairan gaji yang akan cair di 1 Juli mendatang. PT Taspen resmi mengalihkan pencairan gaji pensiunan PNS lewat kantor pos per 1 Juli 2025 nanti. Dan Taspen pun merilis ada 4 cara baru untuk mengambil uang pensiunan. Pembayaran gaji pensiunan PNS mulai dialihkan oleh Taspen lewat kantor pos di Indonesia mulai 1 Juli 2025 yang tinggal 7 hari lagi. Bagi pensiunan PNS yang telah menerima surat pemberitahuan dari Taspen atau Mitra Bayar terkait dengan pemindahan pembayaran gaji ini, bisa mengambil uang pensiun melalui 4 cara yang telah dilakukan oleh Taspen. Pihak Taspen resmi mengalihkan dana pensiun PNS melalui kantor pos per 1 Juli 2025. Ketentuan tersebut berlaku bagi pensiunan PNS yang menggunakan mitra bank BWS dan BTPN, sehingga pemindahan pembayaran dilakukan lewat kantor pos. Apabila memiliki pinjaman di bank tersebut, maka menurut informasi yang beredar, gaji pensiunan PNS tidak akan dipindahkan melalui kantor pos. Jadi masih di bank yang sama. Nah, apakah ini benar atau tidak? Silakan Bapak Ibu berikan di kolom komentar. Apakah Bapak Ibu punya hutang tetapi kemudian dialihkan ke kantor pos, dapat surat pemberitahuan atau tidak? Nah, ini boleh diberikan di kolom komentar. Jadi tahu nih teman-teman kita, apakah orang-orang yang berhutang di BTPN dan BWS masih tetap di bank lama atau semuanya dipindahkan ke kantor pos. Nah, ini boleh dikomentar. Karena ada juga yang berkomentar bahwa yang punya hutang tetap di bank BTPN dan BWS. Dan yang tidak punya hutang berarti dialihkan ke kantor pos. Ada juga yang mengatakan seperti itu. Nah, peraturan terbaru dari Taspen diberlakukan agar pensiunan bisa mendapatkan gaji tepat sasaran dan menghindari penipuan.
Pensiunan PNS dengan kategori tersebut akan menerima surat pemberitahuan resmi dari Taspen terkait dengan pemindahan pembayaran uang pensiun melalui kantor pos per 1 Juli 2025. Adapun penerima pensiun yang dialihkan ke kantor pos Indonesia per 1 Juli bisa mengambil gaji pensiunan melalui 4 cara yang telah diinformasikan oleh Taspen. Yang pertama adalah tentu Bapak Ibu bisa mengambil langsung di outlet kantor pos seluruh Indonesia serta membawa identitas pensiun lah ya tentunya. Nah, ini tentu sudah pasti. Jadi sebelumnya mungkin yang mengambil gaji di Bank BTPN dan BBS melalui ATM mulai 1 Juli mengambil gajinya adalah di kantor pos seluruh Indonesia. Cara pertama. Cara kedua, Bapak Ibu bisa mengambil gaji di Indomaret seluruh Indonesia. Tetapi syaratnya Bapak Ibu harus menginstal aplikasi dulu nih. Aplikasi Postpay nih, aplikasi punya pos. Nah, dengan aplikasi Postpay nanti diregistrasi dulu dibantu oleh petugas posnya. Nah, nanti baru bisa mengambil uang di Indomaret. Tentu ada menu-menu yang kita pilih ya. Intinya download, registrasi, dan dibantu oleh petugas pos. Nanti Bapak Ibu bisa tanyakan bagaimana cara ngambil uangnya di Indomaret. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu juga bisa mengambil gaji pensiun itu di mesin ATM tanpa kartu. Tapi syaratnya juga sama, harus mendownload dan registrasi aplikasi Postpay. Jadi mau di Indomaret ataupun di mesin ATM tanpa kartu harus sama-sama punya aplikasi Postpay-nya. Dan kemudian cara terakhir, yang cara pengambilan gaji terakhir itu adalah Bapak Ibu pensiunan yang tidak dapat datang langsung ke kantor pos, maka akan dilakukan layanan antar pembayaran pensiun. Jadi diantar uangnya ke rumah. Nah, bahasa simpelnya kayak gitulah ya, bahasa sederhananya. Tetapi ini ada syaratnya nih, untuk yang sudah sakit atau uzur. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih sehat tentu harus mengambilnya di kantor pos. Nah, pengambilan gaji pensiunan ternyata juga bisa diwakilkan di kantor pos melalui surat kuasa dan membawa beberapa persyaratan seperti kartu identitas pensiun atau buku tabungan dan sebagainya. Nah, Taspen telah memastikan terkait dengan nominal gaji ini belum ada perubahan. Jadi di Juli nanti yang tinggal 7 hari lagi gaji Bapak Ibu itu masih sama ya dengan bulan Juni ya. Jadi tidak ada kenaikan sehingga saat ini belum ada kenaikan gaji di tahun 2025. Jadi masih seperti gaji bulan Juni. Itu ya terkait dengan pengambilan gaji yang telah berubah. Kemudian ada beberapa tips agar gaji Bapak Ibu cepat cair, yaitu cepat cairnya maksudnya cepat cair di tanggal 1. Pastikan tentukan Bapak Ibu telah melakukan enrollment, ya enrollment, pastikan ini telah dilakukan. Jadi pastikan Bapak Ibu telah melakukan enrollment, rekaman biometrik. Setelah enrollment selesai dan berhasil, Bapak Ibu lanjutkan melakukan autentikasi. Ya, dan pastikan juga autentikasi ini sudah berhasil. Bapak Ibu bisa cek nanti di aplikasi andalnya, apakah Bapak Ibu sudah autentikasi atau belum. Sebagai informasi, autentikasi ini punya jadwal ya. Ada yang 1 bulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, dan ada yang 3 bulan sekali. Sesuai dengan jadwal, autentikasinya harus dilakukan sesuai jadwal. Apabila tidak dilakukan sesuai jadwal, maka bisa saja autentikasinya nanti gagal diberlakukan. Dan setelah enrollment dan autentikasi selesai, maka gaji akan cair tepat pada waktunya. Nah, itulah informasi bagi pensiunan. Kemudian Bapak Ibu tetap waspada terhadap berbagai penipuan. Apabila ada yang diragukan, boleh ditanyakan ke kantor Taspen atau kantor Mitra Bayar Taspen. Itulah informasi kita pada hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.